Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Apanya yang hari ini, kecuali kemarin atau lusa? Ya, ini adalah Squidward, salah satu karakter di serial kartun SpongeBob. Dalam animasinya, Squidward digambarkan sebagai karakter yang memiliki sifat pemarah dan tidak suka diganggu. Tapi hal ini berbeda di kehidupan nyata. Squidward atau gurita terkenal dengan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki hal-hal unik yang perlu kita selidiki. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai hewan cerdas yang satu ini. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Gurita merupakan hewan moluska atau bertubuh lunak yang memiliki kaki yang terletak di kepala. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 8 tentakel dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengannya yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsanya. Lengan gurita merupakan hidrostat muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari otot dan tanpa tulang rangka dalam. Gurita tidak memiliki cangkang pelindung luar seperti Nautilus dan tidak memiliki cangkang pelindung dalam seperti cumi dan sotong. Paruh gurita merupakan bagian terkeras dari tubuhnya yang berfungsi sebagai rahang yang digunakan untuk membunuh mangsanya dan menggigitnya menjadi bagian-bagian kecil. Tubuh yang fleksibel memungkinkan gurita untuk menyelinap ke celah-celah batu yang sangat sempit di dasar laut, terutama ketika melarikan diri dari pemangsanya seperti belut laut. Gurita memiliki waktu hidup yang relatif singkat, dan beberapa spesies hanya hidup selama 6 bulan. Spesies gurita raksasa Pasifik Utara yang memiliki berat badan mencapai 40 kg bisa hidup sampai 5 tahun dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Reproduksi merupakan salah satu penyebab kematian gurita. Gurita jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin, dan gurita betina mati tak lama setelah bertelur. Kematian ini disebabkan gurita tak makan selama 1 bulan sewaktu menjaga telur sampai menetas. Selubung bagian perut gurita disebut mantel, yang terbuat dari otot dan terlihat seperti kantong. Gurita memiliki 3 buah jantung, 2 buah untuk memompa darah menuju insang, dan 1 jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gurita biasanya memiliki 3 mekanisme pertahanan diri: kantong tinta, kamuflase, dan memutuskan lengan. Saat gurita merasa terancam, dia akan menyemprotkan tinta berwarna hitam sebagai pengalih untuk melarikan diri. Gurita berwarna abu-abu pucat atau putih, tetapi warna kulit bisa diubah sesuai warna dan pola lingkungan, dengan maksud melakukan kamuflase. Pada kulit gurita terdapat kromatofora, yaitu berupa lapisan kantung-kantung berwarna yang lentur dan bisa mengubah warna, opasitas, dan refleksitas jaringan epidermis. Otot-otot di sekeliling kromatofora bisa membuat kantung-kantung berwarna menjadi tidak kelihatan atau hilang. Kromatofora berisi pigmen berwarna kuning, oranye, merah, coklat, atau hitam. Kemampuan berganti warna digunakan gurita untuk berkomunikasi atau memperingatkan gurita lain. Gurita cincin biru berubah warna menjadi kuning cerah dengan bulatan-bulatan berwarna biru jika merasa terancam, sekaligus memperingatkan musuh bahwa dirinya sangat beracun. Beberapa spesies gurita dapat memutuskan lengannya sendiri atau ototomi, mirip seperti cicak, dan beberapa spesies kadal yang memutuskan ekor sewaktu melarikan diri. Lengan gurita yang sedang merangkak juga berfungsi sebagai pengalih perhatian bagi calon pemangsa dan berguna pada saat kawin. Gurita memiliki penglihatan yang baik dan indera perasa yang luar biasa tajam. Alat isap pada lengan gurita dilengkapi dengan kemoreseptor, sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuh. Lengan-lengan gurita memiliki sensor tekanan untuk mendeteksi lengan mana yang sedang dijulurkan, tetapi memiliki kemampuan proprioseptif, perasaan posisi dan pergerakan badan yang sangat rendah. Sebagai akibatnya, gurita tidak memiliki kemampuan mengenal benda secara 3 dimensi dari benda yang disentuhnya. Gurita tidak bisa merasakan variasi tekstur pada benda yang disentuh. Gurita bergerak dengan cara merangkak atau berenang.
Gurita cukup merangkak ditambah sedikit berenang jika ingin bergerak secara perlahan dan hanya berenang jika ingin bergerak secara cepat. Gurita bisa bergerak cepat sekali sewaktu sedang lapar atau sewaktu dalam bahaya. Kadar oksigen dalam darah diperkirakan hanya sekitar 4%, sehingga gurita mempunyai stamina rendah yang akibatnya merugikan kehidupan gurita di alam bebas. Gurita sangat cerdas dan kemungkinan merupakan hewan paling cerdas di antara semua hewan invertebrata. Hasil percobaan mencari jalan di dalam maze dan memecahkan masalah menunjukkan bahwa gurita mempunyai ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun masa hidup gurita yang singkat membuat pengetahuan yang bisa dipelajari gurita menjadi terbatas. Pada percobaan di laboratorium, gurita dapat mudah diajar untuk membedakan berbagai bentuk dan pola. Gurita juga bisa membuka tutup toples dengan belajar dari melihatnya saja. Walaupun penemuan ini sering dipertentangkan dengan berbagai alasan. Gurita pernah ditemukan sedang melakukan gerakan yang menurut sebagian orang seperti sedang bermain-main. Gurita sering memecahkan akuarium yang ditinggalinya dan kadang-kadang bertandang ke akuarium lain untuk mencari makanan. Gurita juga diketahui sering memanjat kapal penangkap ikan dan membuka ruangan penyimpanan ikan untuk memakan kepiting. Gurita sering ditangkap untuk digunakan sebagai bahan makanan atau dipelihara di akuarium sebagai tontonan. Berbagai spesies gurita merupakan makanan lezat bagi penduduk sejumlah negara di dunia, termasuk di Indonesia. Lengan dan berbagai bagian tubuh gurita bisa menjadi berbagai macam variasi makanan yang lezat. Sekian informasi singkat mengenai gurita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena dukungan Anda adalah semangat bagi kami. See you next time.